warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dama Sinta dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang pertama, menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, dan sebagainya. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, seni arsitektur, dan lain-lain. 4. Pengaruh utama nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silam atau ketenangan dan kondusivitas, salam atau kedamaian, salamah atau keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman atau rasa aman, dan amanah atau tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah terhadap keindahan dan terhadap kebaikan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Masa kemajuan Islam 1, bagian dari periode klasik, ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad, yang dalam kajian Islam akrab disebut dengan Khulafah Ur-Rasyidin, yaitu Abu Bakar yang menjabat sebagai Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Islam ini mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab, determinasi dari Khalifah Abdul Malik dengan perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab, membuat masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap bahasa Arab. Yang menarik, pada periode ini ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam mulai disusun. Dalam bidang penyusunan hadis terkenal nama Imam Bukhari dan Muslim. Dalam bidang fikih terkenal nama Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam At-Tabari terkenal dalam bidang tafsir, dan Ibnu Hisham terkenal dalam bidang sejarah. Perumusan konsep teologi dihadirkan oleh Wahsil bin Atta, Ibnu Huzail al-Alab, dan lain-lain dari golongan Mu'tazilah. Adapun dari Ahlu Sunnah terkenal Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf terdapat nama Abu Yazid al-Bustami, Husain bin Mansur, dan sebagainya. Periode ini merupakan masa peradaban Islam yang tertinggi dari periode-periode sebelumnya. Yang kedua, menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam.
Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Perbedaan Islam pada masa Rasul ditandai dengan adanya pengaruh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab atau jahiliyah. Fokus misi Rasulullah selain menyeru kepada tauhid adalah pembentukan akhlak manusia dan menghapus tradisi fanatisme golongan. Selain perluasan wilayah Islam ke dalam beberapa wilayah, Bani Umayyah memberikan kontribusi bagi peradaban Islam, seperti pengembangan bahasa Arab, seni, dan ilmu-ilmu agama pada umumnya, yang berupa fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Pada masa ini tercatat nama Abul Aswad Ad-Duali yang menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik. Menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 1. Menggali sumber historis. Orientasi kepada spiritualitas pada masa Bani Umayyah telah mendorong penghargaan terhadap pluralitas sehingga beragam aliran pemikiran tumbuh dan berkembang dalam bingkai kedaulatan Islam yang memberikan ruang bagi setiap golongan. Yang kedua, menggali sumber sosiologis. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni dua dinasti yang berkuasa, yakni Romawi dan Persia, yang menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka, sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khasanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Ketiga, menelusuri sumber filosofis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal, sebagaimana perintah Allah, Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. D. Membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Jika kita bicara tentang peradaban, apalagi peradaban dalam konteks yang amat modern, maka kita sedang berhadapan dengan binatang yang amat besar dan kompleks. Untuk itu, kita harus memeras dan mengambil sari daripada peradaban itu. Yang darinya kita akan selidiki peran Islam sebagai komunitas dan ajaran mampu berkontribusi untuk mengembangkannya. Dapat menyimpulkan bahwa umat Islam telah kehilangan faktor-faktor emas yang pernah mereka miliki pada zaman dahulu untuk mengembangkan sains pada masa kini dan pada masa mendatang. Spirit membaca dan agenda pencerahan bangsa oleh Muhammadun. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata Iqra, sebuah kata yang secara filosofis merupakan simbol bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan pentingnya menumbuhkan masyarakat yang maju dalam pengetahuan. Islam merupakan agama pendidikan, agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk memahami segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Islam sebagai agama ilmu pengetahuan sangat peka akan pentingnya sumber daya manusia. Untuk mengantarkan masyarakat yang educated, Al-Quran harus utamakan istilah Iqra. Kalau tokoh pemikir dunia hanya mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk politik, dan sebagainya, Al-Quran memperkenalkan konsep manusia sebagai makhluk membaca. Islam memandang bahwa kemajuan peradaban hanya bisa diraih dengan kata kunci membaca.
Koran Media Indonesia 16 Juli 2014. Tidak dapat disangkal bahwa komunitas Islam klasik pernah jemawa bahu-membahu membangun sebuah tatanan peradaban yang mengantarkan dunia menjadi modern. Namun akan menjadi timpang jika kita tidak menelisik sebab-sebab historisnya, karena bagaimanapun komunitas Islam klasik itu yang tidak bisa disebut sedikit menerima ilham dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanyalah satu pihak dari berbagai pihak yang bekerja sama dalam mengembangkan peradaban yang maju. Di pihak lain, kita tidak bisa menutup mata dari adanya ilham-ilham lain berupa hasanah-hasanah ilmu yang datang dari luar komunitas Islam. Inilah yang disebut ulum awalil, ilmu-ilmu orang terdahulu, yang tercangkup di dalamnya warisan-warisan berharga dari Yunani, Romawi, Cina, Persia, dan India. Jika kita bicara tentang peradaban, apalagi peradaban dalam konteks amat modern, maka kita sedang berhadapan dengan binatang yang amat besar dan kompleks. Untuk itu, kita harus memeras dan mengambil sari daripada peradaban itu, yang darinya kita akan selidiki peran Islam sebagai komunitas dan ajaran mampu berkontribusi untuk mengembangkannya. Salam dalam Hood Boy 1996 menyatakan, ortodoksi agama dan semangat intoleransi merupakan dua faktor utama yang bertanggung jawab atas musnahnya lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam Islam. Sains hanya dapat hidup bila mana terdapat praktisi yang memadai berupa suatu komunitas yang dapat bekerja dengan tenang, didukung oleh infrastruktur eksperimental dan pustaka yang lengkap, dan memiliki kemampuan untuk saling memberi kritik secara terbuka kepada masing-masing bidang. Ironisnya, kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi dalam masyarakat Islam sekarang ini. Makhluk Mars melihat peradaban dunia. Anggaplah kini tim makhluk asing yang sama datang kembali pada zaman ini. Dengan rasa malu mereka harus melaporkan kembali bahwa ramalan awal mereka ternyata salah. Sebagian umat manusia yang pernah tampak menawarkan janji peradaban terbesar, kini tidak pelak lagi, malah terjebak dalam kebekuan abad pertengahan. Mereka menolak yang baru dan frustasi bergantung pada kejayaan masa silam. Di pihak lain yang tadinya tampak mundur, telah menaiki tanda evolusi dan kini menuju bintang-bintang. Sekian dari kelompok kami, saya Alisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.